Tapi dalam praktik penegakan hukum, ketika hukum itu dianggap adalah undang-undang, dan undang-undang itu adalah hukum, bunyi pasal itu adalah hukum, adalah undang-undang, dan seterusnya, maka dalam penegakan hukum, yang menegakkan hukum berupa seperti hakim misalnya, ya hakim itu adalah corong undang-undang. Hakim itu adalah mulut undang-undang. Apa yang diputus oleh pengadilan itu adalah sesuai dengan apa isi pasal. Nah, itulah yang dianggap sebagai doktrin hukum normatif atau doktrin hukum positivistik. Nah, ya kita harus paham bahwa puluhan tahun kita menggunakan hukum Belanda, itu adalah hukum apa? Hukum Belanda adalah hukum yang tidak sesuai dengan paradigma, culture masyarakat Indonesia. Sehingga sudah seyogianya ketika kita mengadopsi pemikiran ya yang ada culture sesuai dengan culture Indonesia. Ya salah satunya misalnya mengadopsi pemikiran-pemikiran hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kan begitu. Ini sudah sangat tepat gitu kan. Karena jauh sebelum Belanda menjajah kita sudah memiliki kearifan lokal sendiri, sudah memiliki hukum sendiri. Ya kan? Nah, cuma menjadi satu persoalannya. Sejauh mana penerapan, misalnya tadi Bu Rizky sampaikan, KWP kita mengadopsi pemikiran hukum living law atau hukum di tengah masyarakat yang diasosiasikan dengan hukum progresif. Nah, jadi satu pertanyaan besar. The biggest question is, sejauh mana ketentuan aku atau ketentuan tadi yang tentang kearifan tentang hukum yang hidup di tengah masyarakat itu dapat kita terima sebagai sebuah produk hukum yang mencerminkan nilai keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Novel Show? Hari ini pada malam hari ini kita diskusikan lagi materi-materi hukum yang sangat tematik dengan narasumber kita, Bang Novel. Ini siap Kakak Rizky di sini yang akan mendiskusikan terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia ya, terkait dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan baik itu dari hakim, baik itu sebagai produk undang-undang dan perpu ya. Namun yang akan menjadi tema malam ini, Bang Novel, siap. Mungkin kita akan mendiskusikan terkait dengan paradigma hukum positivisme atau paradigma hukum positif. Kita lihat hukum positif dari berbagai perspektif, di mana kita menambahkan juga perbandingan, komparasi hukum, ya komparasi. Hukum positif dan juga hukum progresif. Ya, kita mulai dengan Bang Novel. Siap. Pengantarnya dulu terkait dengan hukum positif di Indonesia ini. Silakan Bang Novel. Ya, hukum positivistik ini memang terkenal sebagai sebuah teori hukum besar ya, yang banyak juga dianut dalam berbagai macam negara-negara hukum di dunia, termasuk juga Indonesia. Dan pada umumnya itu adalah semua negara-negara yang memiliki sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, mereka mengadopsi satu pemikiran, yaitu pemikiran hukum positivistik. Nah, hukum positivistik ini pada dasarnya adalah hukum yang dianggap itu sebagai hukum adalah apa bunyi undang-undang, apa bunyi pasal. Ya kan, setiap bunyi pasal, setiap bunyi undang-undang itulah hukum. Sehingga di luar itu tidak dianggap, tidak bisa diterima sebagai sebuah yang namanya hukum itu sendiri. Nah, pemikiran ini misalnya diperkenalkan oleh Hans Kelsen, tokoh besarnya kan, yang dikenal dengan teori hukum murni kan begitu. Nah, tapi dalam praktik penegakan hukum, ketika hukum itu dianggap adalah undang-undang, dan undang-undang itu adalah hukum, bunyi pasal itu adalah hukum, adalah undang-undang, dan seterusnya, maka dalam penegakan hukum, yang menegakkan hukum berupa seperti hakim misalnya, ya hakim itu adalah corong undang-undang. Hakim itu adalah mulut undang-undang. Apa yang diputus oleh pengadilan itu adalah sesuai dengan apa isi pasal. Nah, itulah yang dianggap sebagai doktrin hukum normatif atau doktrin hukum positivistik. Nah, inilah sebuah. Tapi jadi persoalan besar. Kehidupan manusia ini semakin hari semakin berkembang. Setiap detik, setiap menit, setiap jam itu mengalami yang namanya perubahan. Dan dalam perubahan itu ya kita bisa melihat adalah ada hukum. Ada hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, apakah hukum yang dalam hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu dapat diterima dalam sebuah tatanan hukum? Nah, kalau dalam perspektif hukum positivistik itu tidak bisa.
tidak dapat diterima hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita istilahkan dengan living law, hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu tidak dibenarkan dalam pemikiran hukum positivistik. Nah, karena ini saling konfrontatif. Kira-kira begitu. Nah, baik. Ini ada yang menarik ya, karena sekarang negara kita udah memiliki KUHP baru ya, atau KUHP nasional ya, di mana KUHP nasional itu menghantarkan produk hukum baru yang produk hukum murni ya, yang dibuat oleh oleh putra-putra terbaik bangsa ini, para penggawa hukum, para penggawa hukum yang dimana produk hukumnya itu udah siap. Lahir dan udah siap, dan sekarang masih tahap sosialisasi ya, karena masa 3 tahun ya kalau salah ya, 3 tahun ya untuk berlakunya ya. Nah, yang menarik dari produk hukum baru ini, ada yang ditambahkan selain asas legalitas, juga ditambahkan di pasal 2-nya, yaitu hukum yang hidup di masyarakat. Nah, ini yang menarik karena di hukum yang hidup di masyarakat itu identik sekali dengan hukum progresif. Terkait dengan hukum yang hidup di masyarakat seperti yang tadi Bang Noval udah jelaskan dari awal ya. Terkait dengan hukum yang menjadi suatu kebiasaan. Menurut Bang Noval ini, terkait dengan sekali pertanyaannya. Ya, terkait hukum yang hidup di masyarakat ini. Bang Noval memandang suatu hukum ya, karena kalau bicara hukum di masyarakat itu hukum progresif. Nah, mungkin Bang Noval menjelaskan terkait dengan hukum progresif itu dulu, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan hukum yang hidup di masyarakat. Jadi begini, kita Indonesia mengadopsi pemikiran civil law system atau hukum Eropa kontinental, yang di sana itu dikenal dengan hukum undang-undang, begitu kira-kira. Nah, di satu sisi kita punya konstitusi sebagai hukum tertinggi kita, yaitu UUD 45. Dalam UUD 45 pasal 18B ya, kalau nggak salah ya, di situ diterangkan 18B UUD 45 ya misalnya, bahwa negara itu menghormati yang namanya kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang hidup di dalamnya, kan begitu. Artinya kearifan lokal, baik itu dalam bentuk adat istiadat maupun hukum itu sendiri, itu diterima. Nah, secara tidak langsung ini kita bisa gambarkan bahwa di Indonesia ini kita ada mixed law, ada penggabungan hukum. Ya tidak hanya bersifat positivistik, tetapi juga bersifat ada hukum-hukum yang bisa kita gali di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang kita kenal dengan istilah kearifan lokal misalnya, ya kan? Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kalau misalnya KUHP kita hari ini mengadopsi pemikiran hukum yang tengah-tengah masyarakat dan diasosiasikan dengan hukum responsif, saya pikir ya itu tepat. Itu tepat. Ya kan, ketika diasosiasikan bahwa itu adalah hukum yang bersifat responsif, ya kan? Yang kedua, ya kita harus paham bahwa puluhan tahun kita menggunakan hukum Belanda, itu adalah hukum apa? Hukum Belanda adalah hukum yang tidak sesuai dengan paradigma culture masyarakat Indonesia, sehingga sudah seyogianya ketika kita mengadopsi pemikiran ya yang ada culture sesuai dengan culture Indonesia, ya salah satunya misalnya mengadopsi pemikiran hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kan begitu. Ini sudah sangat tepat gitu kan, karena jauh sebelum Belanda menjajah kita sudah memiliki kearifan lokal sendiri, sudah memiliki hukum sendiri, ya kan. Nah, cuma menjadi satu persoalannya, sejauh mana penerapan, misalnya tadi Bu Rizky sampaikan, KUHP kita mengadopsi pemikiran hukum living law atau hukum di tengah masyarakat yang diasosiasikan dengan hukum progresif. Nah, jadi satu pertanyaan besar, the biggest question is, sejauh mana ketentuan atau ketentuan tadi yang tentang kearifan tentang hukum yang hidup di tengah masyarakat itu dapat kita terima sebagai sebuah produk hukum yang mencerminkan nilai keadilan. Sejauh mana? Nah, ini tentu kita akan mengatakan bahwa ketentuan itu nanti akan dipakai oleh pengadilan, oleh hakim. Ketika hakim memutuskan sebuah perkara, dia tidak hanya bercermin pada undang-undang yang tertulis, tetapi juga ada hukum-hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, pertanyaannya, sejauh mana nanti pemikiran hakim ke depannya itu dapat diterima bahwa apa yang dia gali dari perkembangan di tengah-tengah masyarakat itu mencerminkan sebuah nilai keadilan? Nah, ini satu pertanyaan besar. Memang kita tahu bahwa hukum responsif itu hadir sebagai bentuk kritik terhadap hukum positivistik. Karena hukum positivistik itu cenderung rigid, cenderung kaku. Dia ya apa bunyi undang-undang itu yang harus dikerjakan. Sementara positivistik tidak bisa.
Misalnya ada kasus first travel kan, waktu kita waktu itu Pak, ada kasus first travel di mana ada satu ini yang melakukan proses melakukan usaha ini ya, usaha untuk umroh. Jadi banyak jamaah-jamaah yang calon-calon jamaah umroh yang menabung duit mereka ke travel tersebut. Ternyata duitnya terjadi penipuan, digelapkan dan bahkan ada tindak pidana pencucian uang dan seterusnya. Nah, diputus oleh pengadilan ya, harta duit yang pernah dikasih oleh oleh calon-calon jamaah itu kepada travel tadi itu adalah bukan dikembalikan kepada jamaah, tetapi adalah dirampas oleh negara. Nah, disitulah letak kita lihat, karena memang kalau kita bicara kok bisa seperti itu, kan tidak ada hubungannya. Kok bisa uangnya jamaah mereka yang ditipu, tapi ketika di pengadilan duitnya dirampas oleh negara, kan tidak relevan, harusnya dikembalikan. Tapi pengadilan menggunakan pemikiran hukum positivistik. Itulah bunyi undang-undang kita. Nah, kan begitu. Nah, tapi dari situ kan kita melihat bahwa tidak bisa seperti itu. Kita membutuhkan hukum progresif, hukum yang mencakupi keadilan di tengah masyarakat, hukum yang harus mengesampingkan bunyi undang-undang apabila itu tidak sesuai dengan keadilan. Ya kan? Harus mengesampingkan kepastian apabila tidak sesuai dengan keadilan, kan begitu. Nah ini jadi satu problem. Tapi dalam kasus yang lain, bagaimana kita bisa mengukur, ya kan, bahwa nanti hakim bisa mempergunakan? Karena saya khawatir karena ada kerentanan. Kalau misalnya kita memiliki infrastruktur penegak hukum yang tidak punya integritas, maka penggunaan hukum responsif ini, ya kan, akan dijadikan sebagai ladang, dijadikan sebagai sawah untuk menggait kekayaan, untuk memperjualbelikan keadilan. Atas nama keadilan, atas nama hukum responsif, ini harus diputus seperti gini dan seterusnya. Ini bahaya. Jadi kalau saya bisa ada plus minus. Bagi saya hukum responsif baik. Tetapi ketika hukum responsif itu ingin diadopsi oleh negara, tetapi tidak disiapkan oleh infrastruktur aparatur penegak hukum yang memiliki integritas, kredibilitas, maka jangan harap hukum responsif itu yang kita harapkan dapat mencerminkan nilai keadilan itu bisa dilakukan. Malah yang terjadi sebaliknya. Dengan tameng hukum responsif, mereka akan memperjualbelikan keadilan. Di sini letak saya berpandangan bahwa kalau saat ini saya melihatnya, ya, saya pikir infrastruktur penegak hukum kita belum siap untuk menggunakan hukum progresif. Bayangkan saja, hukum yang sudah tertulis saja, mereka masih bisa memperjualbelikan keadilan. Apalagi hukum yang tidak terkontrol oleh undang-undang tertulis. Bahaya, Pak. Jadi begitu ya, Bang Nova. Kira-kira begitu, Kak Rizky. Ya, itu memang hakim itu harus memiliki independensi ya. Itu wajib. Ya. Pendirian. Ya. Dan tidak boleh diobok-obok ya. Pendirian hakim itu harus betul-betul murni, tanpa ada intervensi apapun. Ya. Baik itu negara, politik dan sebagainya. Ya. Nah, terkait dengan hukum, lagi-lagi kita kembali lagi ya, terkait dengan hukum positif ini, berarti secara tidak langsung ya, seperti yang Bang Noval bilang bahwa terjadi plus minus itu terkait dengan penegakan hukumnya. Berarti selama ini memang undang-undang yang udah lahir itu memang ternyata sudah sesuai ya Bang Noval. Iya. Kalau kita lihat ya, secara produk undang-undangnya, namun dalam hal ini penegakan hukumnya yang masih bermasalah. Sehingga harus memang betul-betul dibenahi ya. Makanya itu kan yang dikatakan oleh Surjono Sekanto kan, dia katakan bahwa hukum itu dia dapat ditegakkan, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi agar hukum itu bisa bekerja secara efektif, efisien dan seterusnya. Apa itu? Ya tadi ada faktor undang-undangnya, ya kan? Kalau hukumnya tidak bagus ya tidak akan bisa, bagaimana bisa orang menegakkan hukum itu dengan baik, ya kan? Yang kedua adalah faktor, saya bicara beberapa faktor aja, terlalu banyak faktor, ada sekitar 5 kalau nggak salah. Faktor berikutnya adalah faktor penegak hukum. Nah, kalau penegak hukumnya ini tidak punya integritas, penegak hukumnya ini doyan untuk melakukan pelanggaran hukum, doyan untuk memperjualbelikan keadilan, bagaimana bisa kita mau memberikan dia hukum yang bersifat responsif? Bahaya, Pak. Dia bisa menggadaikan keadilan. Nah, disitulah letak saya katakan bahwa tidak ada soal kita hukum progresif. Yang menjadi soal, apakah kita siap
untuk menggunakan hukum progresif dalam menegakkan hukum dan keadilan? Apakah infrastruktur kita siap? Sama seperti sebagai sebuah analogi. Saya ingin kasih analogi begini, kawan-kawan, bahwa kalau ada anak berusia 1 tahun dikasih sepeda motor, apakah dia bisa menggunakan sepeda motor? Of course, dia tidak akan bisa. Karena apa? Karena dia sebagai individu belum siap untuk itu. Nah, sama seperti kita misalnya bernegara. Kita ingin menggunakan hukum responsif. Tetapi, apakah orang yang diberikan ke otoritas untuk menegakkan hukum dan keadilan, apakah sudah siap untuk itu? Siap ini kita bicara diri. Bicara tidak bukan soal kita bicara profesi, tidak. Tapi kembali kepada individu dulu. Nah, kalau individunya tidak siap, karena individunya masih melekat dengan sifat tercela, masih melekat dengan sifat yang koruptif, tentu saya yakin sebaik apapun kita merumuskannya, tidak akan bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Baik, ini mungkin agak karena pembahasan terkait dengan hukum progresif dan hukum hukum progresif sama hukum normatif tadi udah hampir pada posisi yang udah jelas ya, karena memang kita kembali lagi produk hukum yang udah dilahirkan itu udah sesuai. Namun yang bermasalahnya itu bukan di produk hukumnya, tetapi pada penegak hukumnya yang masih yang masih banyak memiliki potensi-potensi yang tidak mencerminkan keadilan. Yeah. Nah, tapi terkait dengan kita kembali lagi terkait dengan masalah hukumnya. Ini yang selalu ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa hukum. Karena ini suatu perdebatan besar terkait dengan hukum itu sendiri, terkait dengan apakah secara ini Bang Noval itu sepakat nggak terkait dengan hukum itu yang bersifat rehabilitasi daripada bersifat retributif, pembalasan. Nah, saya ingin melihat pandangan Bang Noval terkait sanksi tadi, karena kita tahu bahwa pidana itu adalah upaya hukum terakhir ya. Apalagi dengan memberikan sanksi. Sanksi itu berupa tadi sanksi yang pidana dan sebagainya. Okay. Kan? Nah, terkait dengan itu, ada kan tapi ada beberapa jenis sanksi yang berupa penyiksaan dan juga yang berupa rehabilitasi. Nah, menurut Bang Noval ini terkait dengan sanksi ya, bagaimana Bang Noval lebih dominan atau lebih memilih sanksi yang bersifat retributif atau sanksi yang bersifat rehabilitasi tadi? Nah, saya ingin pandangan Bang Noval. Memang dalam teori-teori tujuan pemidanaan itu kan ada beberapa istilah-istilah yang digunakan sebagai bentuk punishment, hukuman kan. Ada teori absolut kan, pembalasan, ada tadi retributif dan seterusnya. Nah, jadi saya pikir memang kalau kita berbicara dalam konteks Islam misalnya, dalam konteks Islam itu kan tidak mengenal istilah penjara, ya kan? Nah, yang ada cuma mungkin hukuman kisos, ya kan, hudud, kan begitu, ta'zir dan seterusnya. Nah, ini kan kita mengenal hukum penjara ini kan karena ya kita belajar dari hukum Romawi kan begitu kan. Nah, jadi saya ini gini, pada prinsipnya ya ada hukum yang memang harus kita pertahankan, ya kan? Ada hukum yang harus kita pertahankan dalam bentuk tujuan hukum itu misalnya punishment. Nah, dalam perkara-perkara tertentu saya pikir ada perkara-perkara yang memang tidak perlu adanya yang namanya pembalasan. Ya kan, tapi dalam perkara tertentu kita hanya membutuhkan yang namanya rehabilitasi kayak tadi kan. Nah, tapi dalam perkara-perkara tertentu tidak semuanya kemudian dalam perkara-perkara tertentu. Tapi ini saya mau katakan gini, agak berat untuk mengucapkannya nih. Intinya saya mau katakan bahwa teori hukum pembalasan itu ya tetap harus kita miliki, adopsi. Iya kan? Sebagai bentuk untuk memberikan efek jerah. Nanti orang akan berasumsi lagi, wah, kalian menegakkan hukum dengan menggunakan teori pembalasan, tapi orang tidak pernah jerah-jerah juga, tidak ada efeknya. Nah, jadi intinya ya, ada saja hukum ada saja punishment berupa pembalasan saja orang masih melakukan kejahatan, apalagi kalau tidak ada. Orang tambah sadis lagi, Pak. Iya kan? Orang tambah menggila-gila. Jadi saya ya pikir memang kita harus memilah saat ini. Indonesia harus memilah bahwa
ada kasus-kasus tertentu yang memang tidak harus mewajibkan diterapkannya hukum pembalasan. Tapi ada perkara-perkara tertentu yang memang ya harus dilakukan hukum pembalasan. Nah, misalnya orang mengatakan bahwa sekarang Indonesia itu misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Di Indonesia saat ini ada paradigma yang berorientasi yang goals orientasinya adalah terpidana tindak pidana korupsi itu seharusnya jangan dihukum badan. Karena seharusnya yang dalam tindak pidana korupsi itu yang harus kita kejar adalah aset recovery, pengembalian aset. Bukan kita mengejar pelaku menjatuhkan sanksi pidana badan dan seterusnya. Tapi yang kita kejar adalah yang namanya dirinya. Sehingga kadang-kadang ada istilah, ya sudah, kalau para koruptor ini sudah mengembalikan kerugian negara di tahap penyelidikan maupun penyidikan, kemudian prosesnya dihentikan. Saya pikir ini kekeluaran yang sangat fatal. Ya, justru harusnya kita jalannya dengan dua double. Mau dia itu melakukan tindak pidana korupsi, mau dia korupsi lalu dia mengembalikan duit negara, ya itu sebagai saya tidak boleh menghentikan proses perkara. Dia harus tetap diproses. Kan begitu. Apapun yang terjadi ya dia harus tetap diberikan sanksi berupa pidana badan, kan begitu. Jadi saya ingin kita berrepublik ini ya tadi. Ya, kalau artinya kan ini bahaya nanti kan besok-besok begini kalau misalnya karena ada presiden, ada contoh misalnya ada orang yang terduga tidak pidana korupsi karena dia sudah diduga ditetapkan tersangka lalu dia kembalikan kerugian negara, ya kan yang dia korupsi, tiba-tiba begini penegak hukum kemudian mengeluarkan SP3, ya kan, karena dia sudah kembalikan, ini bahaya. Nanti besoknya lagi akan ada lagi orang yang korupsi lagi, karena motivasi dia korupsi bukan apa, karena dia pemikirannya begini, wah saya korupsi dulu, kan kalau misalnya saya ketahuan, ya saya bisa kembalikan lagi tuh SP3 keluar dan seterusnya. Ini bahaya Pak. Makanya bagi saya punya pandangan ya sudah, orang itu kalau dia korupsi berarti dia jahat Pak. Dia mau melucuti dan dia mau dia secara langsung membunuh orang-orang yang memiliki hak atas duit yang dia korupsi ya. Kalau saya berpandangan sehingga ya sudah dia ini diproses, duit negara yang merugikan kerugian negara ya diambil aja. Kalau negara kalau terbukti dan dia ya dikenakan aja sanksi badan. Bila perlu dimiskinkan. Kalau saya berpandangannya seperti itu. Baik. Jadi jangan entengnya Pak, dikembalikan duit negara, perkara dihentikan. Wah, kau ini berat sekali Pak. Baik. Terkait dengan penegakan hukum, kalau bicara tentang kasus korupsi, terkait dengan penegakan hukum, kan sekarang ini Indonesia itu memiliki lembaga khusus ya terkait dengan rasuah ini, korupsi ini, yakni KPK. Menurut Bang Novel sendiri, apakah KPK yang sekarang ini udah sesuai? Maksudnya udahkah kehadiran KPK ini memberantas korupsi sesuai dengan aturan? Atau memang harus ditambah lagi? Atau memang sanksinya yang harus dikembangkan lagi? Saya pikir ada efek jerahnya tadi. Saya pikir ada soal yang paling krusial dalam konteks penegakan hukum pidana kita hari ini, yaitu tentang persoalan tadi persoalan punishment. Saya kembali lagi pada punishment, pada pertanggungjawaban pidana kita dalam konteks tidak pidana korupsi. Ya kita dalam pertanggungjawaban pidana kita kalau koruptor itu kan ini yang ingin saya cobain kan. Saya pikir korupsi kita ini hari ini belum bisa diberantas secara efektif karena ketentuan tentang pemberatan, ya saya bicara pemberatan tidak pidana korupsi itu tidak ditegakkan. Adapun kalau misalnya ditegakkan, dia terkendala oleh ketentuan undang-undang korupsi itu sendiri. Ya misalnya pasal berapa ya? Pasal 2 kalau salah ya. Tentang dalam keadaan tertentu. Korupsi ini kan korupsi dengan pemberatan kan? Yang itu adalah dilakukan korupsi dengan pemberatan ini adalah hukuman mati misalnya kan? Hukuman mati. Tapi itu dapat diterapkan ada frasa keadaan tertentu. Misalnya seperti bencana alam, ada krisis moneter dan seterusnya ya. Kalau saya berpandangan seharusnya kalau dia sudah korupsi tidak perlu lagi ada keadaan tertentu, dihapuskan aja. Dan hakim harus berani. Hakim harus berani ya kalau dia sudah korupsi ya hukum dijatuhkan hukuman mati. Ini memberikan itu akan memberikan efek jerah. Tapi sejauh hari ini kita melihat potret penegakan hukum tidak pidana korupsi kita dari dulu hingga sekarang tidak pernah kita melihat ada hakim yang menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor. Nah inilah
potret penegakan hukum kita yang menurut saya banyak sisi-sisi tertentu yang membuat penegakan hukum tidak efektif. Tapi salah satu sisi yang coba saya potret adalah tadi pada adanya penghalang yang membuat tindak pidana korupsi ini sulit untuk tidak membuahkan efek jerah. Yaitu salah satu adalah korupsi itu dapat dijatuhkan hukuman mati kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, kalau saya berpendangan ya keadaan tertentu itu ya dihapuskan aja dalam undang-undang korupsi dalam pasal 2 itu kan. Tidak mesti ada keadaan tertentu kalau ada yang namanya dia korupsi ya dijatuhi aja hukuman mati. Berarti itu bisa jadi satu potret. Direvisi lagi undang-undang tersebut. Semestinya direvisi, Pak. Tidak perlu kita kan semua bersepakat. Korupsi is extraordinary crime. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Nah, kalau kejahatan luar biasa, ya kita juga harus treatmentnya itu juga dengan cara-cara extraordinary crime. Kan begitu. Sanksinya tapi juga ini masa kalau saya melihat ada perasa keadaan tertentu untuk bisa menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, ya berarti itu kita tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Kita dalam undang-undang korupsi mengatakan korupsi itulah kejahatan luar biasa, tapi treatment kita untuk menegakkan law enforcement tindak pidana korupsi tidak sesuai. Ini kan bentuk yang sifatnya paradoks.